Untuk kelas, nah di kelas itu apa kelas itu? Kelas itu ini banyak data-data yang ada di sini. Jadi kalau ini nilai, berarti kelas ini semua yang ini namanya kelas. Kemudian ada banyaknya kelas. Banyaknya kelas berarti banyaknya baris ada berapa? Ini banyaknya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 kelas. Kemudian ada yang namanya panjang kelas. Nah, panjang kelas itu berarti rentangnya, intervalnya dari 41 sampai 50. Kira-kira ada berapa nilai dari 41 sampai 50? Kalau 50 dikurangi 41 itu hasilnya akan 9. Karena 41-nya enggak dibawa. Jadi kalau untuk menghitung, 41-nya dibawa 41, 42, 43, 44, 45 sampai 50 dan itu ada 10. Berarti panjang kelasnya itu 10 dan panjang kelas itu harus sesuai harus sama sampai sampai kelas terakhir. Ini 10, ini 10, 10, 10, 10, gak boleh beda. Sesuai yang kemarin cara menyusun distribusi frekuensi kelompok gimana. Terus ada yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu udah tahu ya, berarti banyaknya data pada kelas pertama 1, banyaknya data pada kelas kedua 6, banyaknya data pada kelas ketiga 9, kayak gitu. Itu frekuensi. Kemudian ada namanya batas kelas. Nah, batas kelas ini suatu yang baru. Jadi nanti dibutuhkan batas kelas. Untuk ini namanya batas bawah dan ini namanya batas atas. Untuk batas bawah, nah ini batas bawah itu dikurangi 0,5. Kemudian untuk batas atas itu ditambah 0,5. Kayak gini ya. 41 dari interval dikuranginya. 41 dikurangi 0,5, 40,5. 50 ditambah 0,5, 50,5. Dan seterusnya ke bawah sampai 100,5. Seperti itu. Jadi untuk batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Kemudian ada yang namanya titik tengah. Nah, kenapa harus ada titik tengah? Karena ketika kita punya misal ini sebuah nilai siswa 41 sampai 50 itu ada satu orang. Entah berapa nilainya, apakah si satu orang itu dapat 41, apakah dapat 42 atau 45, nggak tahu kan nilainya berapa. Yang tahu itu pokoknya mah si nilai seorang ini tuh 41 sampai 50. Nah, untuk mewakilinya pakai titik tengah. Jadi anggap nilainya itu adalah 45,5 dengan titik tengahnya. Tapi mungkin itu akan berbeda dengan aslinya. Bisa saja ini kan nilainya 42 yang ini tuh. Tapi kita ambil 45,5 untuk solusi itu. Karena kan data kelompok itu mungkin tidak akan seakurat data tunggal itunya kalau mau mencari nilai-nilainya. Misal mau mencari rata-ratanya tidak akan seakurat data tunggal. Tetapi kelebihan data kelompok itu digunakan untuk data yang banyak. Pastinya data-data itu disajikan dalam data kelompok karena gak ada data yang sedikit. Lalu kalaupun kekeliruannya karena datanya banyak, izin kemana Syaraf? Karena datanya banyak, jadi meskipun keliru sedikit gak akan terlalu kelihatan. Sudah segitu aja ya. Kemudian ada banyaknya data atau jumlah frekuensi mau sholat. Gimana ya? Udah mas nahan-nahan sholat. Yaudah sok aja tuh sholat. Nanti bapak videoin atau ya. Nanti tonton di YouTube bagi yang gak hadir. Terus banyaknya data itu berarti jumlah frekuensinya. Nah, kayak ini berarti jumlah frekuensinya ada 44. Atau bisa ditulis N banyaknya data tuh kadang. Atau sigma F. Sudah ya. Ini untuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Lanjut. Sekarang kita ke materi baru, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data, Bapak teh udah bagi-bagi, ada mencari nilai rata-rata, ada mencari nilai median, itu titik tengah, ada yang mencari nilai modus data yang sering muncul.
Rata-rata disebut juga mean ya, mean. Rata-rata itu apa? Rata-rata itu nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data. Jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian cara mencari rata-rata. Untuk rata-rata data tunggal kalian pernah belajar ya. Simbol rata-rata itu ini X bar. Ada garisnya di atasnya, di atas X-nya. Data tunggal jumlah nilai X, maksudnya jumlah nilai X1, X2, X3 sampai Xn dibagi jumlah banyaknya data bagi N, atau rincinya kayak gini, X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi N, dibagi banyaknya data N tuh. Contohnya kayak gini, hitunglah nilai rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMA berikut ini. Nilainya 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Itu datanya udah terurut ya, gampang. Meskipun tidak terurut, langsung aja dikerjakan. Nah, sesuai rumus, berarti ini X1, X2, X3. Kenapa? Burem? Kok jadi dikitan sih ini yang masuk? Enggak apa pas. Kok jadi dikitan yang masuk si Tadi Ashraf izin. terus? Ashraf izin, Pak. Si Asraf izin, heeh. Tadi siapa set? Si Aldi kemana si Aldi? Zul kayaknya Zul. Si Zul, si Aldi gak ada si Aldi nih. Aldi. Ya Aldi belum ada. Iya. Tadi udah masuk padahal kayaknya keluar lagi. Yaudah nanti disuruh nonton video aja. Kalian juga kalau mau diulang ditontonnya. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X10 ya. Karena jumlah datanya ada 10. Dibagi 10 itu untuk mencari nilai rata-rata tunggal, gampangnya tinggal dijumlahin hasilnya 61. Kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu ada 10. Kalau gak percaya hitung aja banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 61 dibagi 10, 6,1. Oke, skip untuk data tunggalnya. Nah, sekarang materi yang barunya itu adalah skipnya lewat mencari rata-rata nilai dari tabel distribusi frekuensi kelompok. Berarti syarat pertama untuk mencari rata-rata pasti datanya itu sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang kayak gimana tabel distribusi frekuensi kelompok tuh? Yang kayak tadi, yang kayak gini nih. Ini tabel distribusi frekuensi kelompok. Jadi sudah ada interval kayak gini. Kalau datanya mentah kayak gini, nah mentah kayak gini, itu berarti kalau mau dikerjakan langsung bisanya pakai data tunggal rata-ratanya. Kalau mau dikerjakan pakai rata-rata nilai kelompok, otomatis harus dibikin tabel distribusi frekuensi kelompok dulu. Tapi kalau datanya sedikit kayak gini, ya sudah pakai rata-ratanya rata-rata nilai tunggal, maksudnya data tunggal, karena itu mempersulit ya. Kecuali kalau datanya ratusan atau ribuan, itu pakai data kelompok. Contohnya kayak gini, rata-rata data kelompok. Untuk rumusnya, sebenarnya rumusnya nggak beda jauh ya. Ini karena disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, berarti frekuensi banyaknya dikali datanya, nilainya. F itu frekuensi misal ke 1, kedua, nilai tengah. X itu nilai tengahnya. Jadi yang kita ambil itu nilai tengahnya. Nah, kalau ada interval 41 sampai 50, jadi diambil nilai tengahnya 45, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak saya izin sebentar Pak. Siapa yang mau izin? Ilham? Ini mau ngecap sama tanda tangan. Ilham Pak, Ilham. Ngucap apa? Iya Pak. Ngecap barang itu, barang simpanan di klinik. Oh gitu. Ya udah sok. Nanti nonton video nya itu nama jelas nama. Ya, udah nggak akan keluar Pak sebentar. Oh iya tuh sok. Sok, Bapak izinin. Contoh ya, ini contoh. Jangan pada izin ya semua. Ini ada yang masuk nih, siapa nih? Enggak Pak.
Yayat, aduh Yayat. Kenapa baru masuk? Nah, contohnya kayak gini. Tentukan nilai rata-ratanya dari data-data tersebut. Tentunya ini sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Oke, yang dibutuhkan kita tuh apa? Pertama, FI dikali XI. Kemudian setelah FI dikali XI dijumlahkan. Dan yang dibutuhkan juga dari sigma FI-nya. Oke, kita langsung kerjakan. Gimana ya ngerjainnya? Nah, di sini aja lah. Gimana ya? Nah, ini kita tulis lagi nilainya, nilainya itu 41 sampai 50, 51 sampai udahlah ini aja lah yang sudah Bapak hitung, yang tadi aja. Nah, ini ya. Nah, ini aja ya. Sama kok, sama hasilnya. Bapak udah tadi jelasin ke kelas Ahwat. Nah, ini ya. Nah, yang kita butuhin itu FI dikali XI. Ini kan FI-nya. Kemudian XI itu adalah titik tengah. Berarti kita cari titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah itu gimana? Mencari titik tengah cukup 41 ditambah 50 dibagi 2. Jadi ini tepi bawah ditambah tepi atas, bukan tepi sih ini mah. Pokoknya interval bawah tambah interval yang di atasnya dibagi 2. 41 tambah 50 itu 91 dibagi 2. Dibagi 2 hasilnya ini 45,5. Kemudian yang ini juga sama, 51 tambah 60 bagi 2 55,5. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Nah, kalian cari dulu titik tengahnya, kemudian kita kalikan FI dikali ini titik tengah itu XI dikali XI-nya. Coba kalikan, berarti 1 dikali 45,5 45,5. Oke, tulis baru ya, baru ininya. Nah, kita tulis FI dikali XI, tabel baru. Hasilnya pertama 1 kali 45,5 45,5. 6 kali 55,5 333. 9 kali 65,5 ini. 11 kali 75,5 ini. 11 kali 85,5 ini. Dan 6 kali 95,5 ini. Kemudian setelah dikalikan FI dengan XI, ada lambang sigma di sini, berarti dijumlahkan. Dijumlahkannya apa? Ini dijumlahkan dengan ini. Jumlahkan dengan ini sampai akhir. Dan hasilnya adalah ketika sudah dijumlahkan, ini sigma FI dikali XI 3312. Kemudian kita butuh ini sigma FI. Berarti sigma FI itu frekuensi 1 ditambah frekuensi 2, frekuensi 3, 4, 5 sampai 6. Berapa hasilnya? 44. Ini sigma FI-nya. Oke, kita masukin ke rumus ini, kan sudah terpenuhi. Sigma FI kali XI-nya 3312 dan sigma FI-nya 44. Masukin ke sini. Berarti 3312 bagi 44 hasilnya ini 75,27. Gampang ya? Gitu. Yang penting kalian tahu langkah-langkahnya. Apa yang harus dicarinya. Kayak gitu. Sudah, ini dapat nilai rata-ratanya 75,27. Kelas berapa rata-ratanya? 75,27.
di kelas Kelas 11. kelas 11. Kelas keempat. Kelas Itu. kelas 4. Kelas 4, Pak. Nggak kelihatan. Kelas 4 ya. Ini mah frekuensinya yang 11 mah. Gitu. Iya, Pak. Sudah ya, berarti ketemu rata-ratanya. Begitu cara mencari nilai rata-rata.